Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channelnya Om Gamers. Untuk video kali ini gue ada konten yang berbeda ya. Dan ini adalah video tips dan tutorial untuk berkendara di jalan raya untuk kalian yang baru-baru ini atau lagi belajar nyetir mobil ya. Sebenarnya berkendara itu nggak sulit ya, asalkan kalian udah tahu aturan di jalan raya seperti apa dan juga kondisi mobil dan fitur-fitur yang ada di dalam mobil kalian itu udah kalian pahami betul ya, kayak cara ngoper gigi, cara nginjek gas, rem, pegang setir, dan juga posisi duduk harus berada di posisi yang paling nyaman untuk kalian ya, terutama untuk pandangan diusahakan spion kanan kiri itu terpantau dengan baik sama kalian ya, dan juga posisi ban kalian bisa terlihat di spion ya, supaya nggak terlalu ke samping atau nggak terlalu ke tengah ya saat berkendara, karena itu akan mengganggu pengendara lain ya. Selain itu jangan sampai kalian jadi lane hogger juga ya. Apa itu lane hogger? Lane hogger itu yang pengendara-pengendara yang posisi atau cara jalannya itu nggak jelas ya, di samping enggak, di tengah enggak, atau juga nggak kalian ngerampas hak jalannya orang lain ya, atau berjalan pelan tapi ngehalang-halangin kendaraan di belakang kalian ya di saat kondisi jalanan lengang ya, atau bikin kagok pengendara lain ya. Dan sebagian orang ada yang mindsetnya kalau berkendara turun ke jalan untuk pemula itu cukup modal mental, nekat, dan juga feeling ya. Itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar ya, karena emang turun ke jalan raya untuk pemula itu butuh mental supaya nggak panik, dan juga butuh feeling supaya cara berkendara kalian itu tidak membahayakan ya. Tapi nggak sepenuhnya benarnya ya, intinya kalian harus benar-benar paham aturan-aturan di jalan dan paham cara mengoperasikan sebuah mobil ya. Jadi nggak asal gue sanggup, mental gue kuat nih untuk turun ke jalan raya dan feeling gue udah bisa nih, tapi ya nggak gitu juga bang ya. Harusnya ya pertama itu ya kalian udah harus benar-benar paham turun di jalan raya itu seperti apa ya. Jadi jangan anggap itu sepenuhnya benar ya, karena bahaya banget kalau kita punya pikiran kayak gitu ya. Kalaupun kita bisa selamat sampai tujuan ya mungkin itu karena keberuntungan kita dan perlindungan Allah ya. Jadi ya intinya ya, selain mental dan feeling yang kuat ya, kita harus juga memahami kondisi kendaraan dan juga kondisi jalanan yang akan kita lalui ya. Dan kalau terjadi hal seperti itu ya, misalkan kendaraan kita atau mobil kita berhenti mendadak atau mati mendadak di situasi jalan yang lagi rame ya, efeknya mungkin ya paling ringan itu palingnya kita diklaksonin sama orang ya. Dan akibat yang paling fatalnya ya, kalau kita lagi apes ya mungkin aja kita bisa ditubruk. Terus di posisi seperti itu ya otomatis kita yang bakalan disalahkan ya, karena tidak berkendara dengan semestinya ya. Kalau nggak dimintain ganti rugi ya diajak berantem sama orang ya. Jadi seperti itu ya, perlu dipikirkan atau dimatangkan baik-baik ketika kalian memutuskan untuk turun ke jalan. Dan satu lagi ya, emang nggak perlu takut juga ya, tapi usahakan kalau misalkan masih pertama turun ke jalan ya kalian didampingin sama orang yang udah paham ya, paham mengemudi itu seperti apa dan harus gimana ya. Dan usahakan kalau memang kita masih pemula, untuk cari aman ya tetap aja berada di jalur kiri dan hati-hati ya. Karena biasanya kalau di jalan raya itu, di jalur kiri itu bakalan dipenuhi atau didominasi sama kendaraan-kendaraan umum kayak angkot, bus, dan mikrolet ya.
Jadi mengatur jarak antara kendaraan di depan dan belakang kita itu juga cukup penting ya. Jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh karena terlalu akan memakan jalanan ya. Dan kalau terlalu jauh itu ngebikin kendaraan-kendaraan kayak motor, kayak kendaraan-kendaraan umum itu akan terlalu berani buat nyalip kita, sedangkan kondisi kita masih belajar atau masih pemula ya. Jadi untuk ngatur jarak tuh sebenarnya mudah ya. Patokannya roda depan kendaraan di depan kita itu terlihat dari ujung dashboard kita ya. Dan intinya jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu berani kalau memang kita masih pemula ya. Karena kondisi di jalan raya itu berubah-ubah ya. Jadi misalkan kita hari ini lewat kondisi jalannya seperti ini, besok atau sore kita lewat lagi, ya belum tentu kondisi jalannya masih sama ya. Bisa kadang macet, kadang lengang, dan yang kita alamin juga nggak akan selalu lancar-lancar aja ya. Pasti akan nemuin perbedaan ya, entah itu kendala ataupun kondisi jalan yang padet ya. Kayak gini ya, tadi lumayan lengang, sekarang masuk ke sini karena ini udah mulai mau masuk ke daerah Bekasi, Pasar Induk Cibitung ya. Kondisinya ya kondisi jalanan itu ya serame-ramenya kondisi jalanan di pasar ya. Kalau nunggu sepi di pasar ya berarti ya mungkin jam 3 subuh baru sepi ya. Dan segitu aja untuk car vlog atau tutorial dan tips untuk belajar mengemudi di jalan raya untuk pemula kali ini. Dan buat kalian ya, inget ya, jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani juga kalau memang kita masih pemula ya. Dan ingat untuk selalu berhati-hati ketika turun ke jalan raya, dan pastikan kalian paham fungsi dan cara untuk mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam kendaraan. Terus pastikan juga kalian paham aturan-aturan di jalan raya seperti apa. Semangat buat kalian yang lagi belajar atau lagi nyoba ngeberaniin diri untuk turun ke jalan raya. Dan pastikan tetap safety driving dan patuhi aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas di dalam berkendara ya. Dan terima kasih untuk kalian yang udah mampir dan menyimak video gua kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mampir di video gua berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.